Jahe adalah salah satu tanaman yang diyakini sebagai obat herbal, bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi flu batuk, hingga sakit tenggorokan. Dengan memanfaatkan lahan yang sempit, ternyata kita bisa menanam jahe dan menjadi solusi agar kita selalu mempunyai persediaan jahe. Ikuti video ini dari Cece Petani Kantoran sampai dengan selesai dan jangan lupa klik subscribe-nya. Berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, latap kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini Cece Petani Kantoran mengajak teman-teman untuk mengikuti panen jahe dan untuk kelangsungan supaya kita tetap mempunyai tanaman jahe seperti apa. Jadi sekarang ini untuk jahe yang aku panen ini adalah ada jahe merah dan ada jahe putih juga. Untuk informasi ya kepada teman-teman, jadi di video-video sebelumnya aku sudah membuat video bagaimana kita bisa mendapatkan bibit jahe baik dari membeli maupun dari rimpang yang ada di dapur. Nah, dengan memanfaatkan lahan yang kosong seadanya, yaitu di pinggiran dekat pagar, aku gunakan untuk menanam jahe ya teman-teman, seperti ini ya. Ini tanaman jahenya sudah bisa aku panen. Ini yang jahe merah. Biasanya untuk jahe itu bisa dipanen pada umur usianya sekitar 8 sampai 12 bulan. Tapi apabila kita akan memilih rimpang yang akan kita jadikan untuk benih jahe atau bibit jahe berikutnya, itu gunakan yang sudah tua sekitar 12 bulan. Ini ada dua area atau dua sekumpulan tanaman jahe yang aku panen seperti ini ya. Nih aku pisahin. Salah satu ciri-cirinya tanaman jahe ini bisa kita panen itu daunnya udah mulai berubah dari hijau menjadi kuning, batangnya juga sama. Nah seperti ini ya. Ini aku yang jahe merah nih, kita akan ambilin untuk jahe merahnya. Dari hasil panen kali ini nanti aku mau bagi dua nih, yang kecil-kecil seperti ini aku mau jadikan bibit jahe kembali. Jadi aku pisahkan agar siklusnya bisa memanen jahe terus-terusan. Jadi aku membaginya menjadi beberapa kali penanaman, dan setiap selesai seperti ini ya jahenya ini aku ambil sambil aku pilih mana yang bisa menjadi bibit jahe. Nah yang ini nih aku mau pisahin untuk dijadikan bibit jahe untuk penanaman di area yang tadi. Jadi dengan lahan kosong yang tidak terpakai di dekat pagar ini akan kita gunakan supaya bisa menghasilkan jahe terus-terusan ya di area sini. Ini adalah rumpun yang kedua, tadi rumpun yang pertama, jadi ada dua. Karena untuk yang sebelah-sebelahnya ini memang waktu penanamannya itu berbeda, sekitar 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan berikutnya, supaya bisa panen terus setiap beberapa minggu. Jadi minggu ini aku panen ya untuk stok jahenya. Dan bagaimana sih cara menyimpannya? Tunggu ya videonya. Dari hasil pemanenan kali ini, jadi kita akan bagi dua, mana yang akan kita ambil untuk kebutuhan di dapur, dan satu lagi adalah yang akan kita jadikan bibit untuk penanaman berikutnya di area yang sama. Untuk bibit kita pilih adalah yang ciri-cirinya sebagai berikut. Jadi bibit jahenya itu pilih yang sudah tua ya. Jadi kita pilih-pilih ini mana yang sudah tua, mengkilap. Nah selain itu juga bersih atau tidak ada bakteri ya, biasanya suka putih-putih atau apa, itu jangan dipakai. Dan kedua, bibit ini harus tua, berumur minimal di 9-10 bulan sampai 1 tahun, itu udah bagus ya. Apalagi kalau yang udah setahun nanamnya, itu buat bibit udah cukup tua dan biasanya hasilnya bagus. Nah ini juga aku yang ambil tadi adalah yang jahe putih, bukan hanya jahe merah aja tapi ada juga jahe putih. Rimpang-rimpang jahe yang akan kita gunakan untuk bibit penanaman berikutnya nanti aku semai di tempat lain. Sedangkan tanah bekasnya ini kita akan olah ya, digemburkan lagi dengan alat, boleh cangkul ataupun alat yang lainnya. Kemudian kita tambahkan juga pupuk dasar. Kemarin itu aku hanya menambahkan pupuk
yaitu dari cangkang telur yang dihaluskan ya untuk di area jahe ini. Ini hasilnya yang aku pisahkan untuk menjadi bibit yang akan disemai. Dan ini yang di sebelah sini ini masih kita pilih-pilih. Perawatan untuk tanaman jahe ini sebetulnya tidak ribet ya teman-teman. Jadi di sini nih kita cukup nyiangin aja, jangan sampai ada rumput liar atau gulma. Dan kalau udah 7 bulan biasanya dihentiin nih untuk penyiangannya. Nah sebesar ini nih alhamdulillah ya bisa menikmati nanti jahe merah baik diseduh sebagai obat herbal karena jahe itu ternyata banyak banget manfaatnya. Nah ini yang kecil-kecil ini nanti aku potong untuk daunnya yang panjang, dibersihkan juga untuk akar-akarnya ini supaya tidak terlalu panjang. Ini nanti kita buang ya akar-akarnya dan juga daunnya biar nggak terlalu tinggi, dan akan kita lakukan semai. Karena Cece Petani Kantoran menanam jahe hanya untuk keperluan di rumah saja, jadi aslinya sih ini sebetulnya tanpa pupuk yang sulit-sulit ya untuk jahe yang di pinggir dekat tembok ini. Tujuannya adalah hanya untuk memanfaatkan lahan tidur yang tidak terpakai supaya bisa menghasilkan tanaman atau tumbuhan atau sayuran ataupun buah-buahan yang bisa kita gunakan untuk keperluan keluarga. Nih udah dapet segini, nanti kita akan cuci bersih, kemudian aku jemur, dan setelah itu akan kita timbang. Yang ini adalah kita siapkan untuk semai ya. Yuk kita prepare untuk semainya. Ini kita bersihin ya, akar-akarnya kita buang. Yang ini adalah yang akan kita siapkan untuk disemai. Salah satu yang aku tanam ini adalah jahe merah ya. Dan jahe merah ini adalah ternyata mempunyai tingkat kepedasan dibanding untuk jahe-jahe yang lain. Nah ini udah beres. Ini adalah contoh untuk lahan yang aku gunakan nih seperti ini ya teman-teman. Jadi ada yang udah tinggi, ada yang masih pendek supaya bergantian pada waktu pemanenannya. Jadi hari ini aku ambil 2 kelompok tanaman jahenya. Jadi ini betul-betul memanfaatkan lahan yang di pinggir yang asalnya tidak digunakan itu di dekat tembok. Jadi ini ya teman-teman tadi yang aku pisahkan, baik yang cabai biasa, cabai gajah ya namanya, maupun jahe gajah maupun jahe merah. Ini aku dapat segini ya, lumayan. Jadi awalnya kan sebagian memang semai sendiri dari yang di dapur, bisa melihat ya teman-teman caranya seperti apa. Kemudian ada juga awalnya itu betul-betul membeli juga. Tujuannya aku pengen tahu kalau beli itu kita beli yang sudah sekitar 10-20 cm ya, kayak gimana sih gitu yang biasanya orang jual. Dan ini sekarang ternyata sudah bisa sendiri. Jadi siklusnya itu tadi aku hanya ambil 2 untuk kebutuhan jahe aku sendiri. Nanti bagaimana ya cara penyimpanannya, teman-teman simak terus video di Cece Petani Kantoran. Nah sekarang aku dapat nih ya, jadi kita membuat semacam siklus supaya masih akan punya terus jahe mandiri. Jahe lumayan juga loh harganya. Ini yang aku pisahin, sekarang mau aku semai. Sebagian ada yang udah disemai juga, kemarin sudah ada yang tinggi. Bisa teman-teman lihat di videonya aku ya, Cece Petani Kantoran. Lumayan, jadi nggak usah beli. Awalnya aja emang yang rada hese, rada susah. Nah sekarang tinggal aku tanam kayak gini aja. Boleh di pot, boleh di polybag, boleh di bekas bekas wadah-wadah atau karung lah. Pokoknya memanfaatkan yang ada aja, berkebun itu nggak usah pusing-pusing banyak biaya ya sebetulnya, asal kita ada kemauan. Ini aku simpan di sini dulu sampai nanti bisa kita pisah-pisahkan ya. Nanti kita akan timbang berapa sih tadi dapatnya ya teman-teman, apakah bisa mencukupi nggak kebutuhan untuk jahe aku. Jahe yang tadi baru panen juga ya, meskipun kecil-kecil dikit-dikit. Nah ini akan kita tempatkan bersama semai lain. Ini adalah 3
pohon tin yang belum dipindah tanam ya, belum ke tanah. Jadi lagi menambah juga populasi tanaman tinnya. Kita lagi mindahin dulu untuk yang jahe. Bismillah ya, yang jahe juga bisa numbuh subur. Nah, ini untuk yang kita mulai untuk jahe seperti ini ya, hanya tinggal dipendam aja. Umbinya masih kelihatan. Dan ini yang tanaman tit. Kita lihat yang jahe yang lain yang sudah mulai. Nah, ini dia ya teman-teman yang kemarin. Kalau ini dari yang di dapur, ini bentar lagi juga siap menempati tempat yang tadi bekas jahe yang lama. Nanti yang bekas yang lama ini akan aku treatment dulu, diolah dulu dengan pemberian pupuk kandang dan juga untuk tepung dari kulit telur ya. Sekarang lagi aku cuci dulu ya teman-teman nih, biar bersih. Setelah itu baru aku timbang. Timbangnya timbang kering ya, nanti sesudah dikeringin hari ini dapat berapa. Udah dicuci dan sekarang udah aku keringkan juga di bawah sinar matahari dan ternyata dapat 600 gram lebih dikit. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Kantoran tak kenal lelah, hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halal.